Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022. Jadi seperti biasanya saya bahasnya pada saat sesi 1 break ya. Tujuannya saya bahas pada saat sesi 1 break adalah setelah saya sudah selesai bikin videonya, saya upload di YouTube ya. Kemudian sebelum marketnya close, Anda ada keputusan untuk beli atau tidaknya. Atau kalau misalnya sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan atau yang sudah saya bahas di video ya. Kurang lebih seperti itu. Ini bagian kedua. Jangan lupa cek yang bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk MPMX ya. Atau Mitra Pinastika Mustika Tbk. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, memang kecenderungannya ini masih cenderung lesu ya. Garis support resistennya sudah saya gambarkan. Support sebelumnya di 1245 dia sudah tembus ke bawah ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia masih berusaha untuk tembus ke atasnya lagi ya untuk MPMX ya. Nah, kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 1170 ya atau 1160 di sini swing low-nya kalau misalnya masih punya. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana? Ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1245 kita buy. Nah, mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Sunar, bukannya dia gagal. Hari ini aja dia berhasil naik ke atas 1770, kemudian sesi 1 break dia ditutup di bawahnya." Ya memang benar ya, kalau sudah punya atau sudah buy, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Itu paling dekatnya di 1170 atau pakai acuan 1160 di sini ya. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atasnya 1245 atau gagal breakout ke atas ya, ya ada kecenderungan dia akan testing support berikutnya di 1040 ya. Karena ini ada kalau kita perhatikan di sini ini gap down-nya untuk MPMX ya. Seperti itu ya. Itu karena ada aksi untuk dividen ya. Sebelumnya update-nya 27 Mei 2022 nilainya 180 ya. Kalau kita perhatikan di sini tanggal 27 Mei ya. Sebentar ini 25 terus kemudian 27 ya. Ini sudah mulai turun kemudian gap down ya. Ini memang berusaha untuk menutup gap dari pembagian dividen ya seperti itu ya. Jadi yang ingin tahu gimana sih kalau ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari dividen, ada satu video ya yang barusan kemarin dibuat oleh Angel. Anda bisa nonton videonya bagaimana strateginya untuk mendapatkan keuntungan dari dividen tunai ya. Jadi supaya nggak terjebak seperti ini ya, kena dividen trap, itu strateginya seperti apa sudah dibahas oleh Angel. Silahkan nonton videonya, nanti saya post videonya ya, ada linknya di video deskripsi di bawah ini. Jadi kalau posisi seperti ini, kalau yang mau buy memang masih resiko ya. Tapi kalau mau buy bertahap, tunggu aja kalau naik ke atas 1245. Selama di bawahnya 1245 masih resiko testing area support berikutnya di 1040. Lebih baik kalau mau buy, tunggu di area buy on weakness di 1040. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1040, kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Ya seperti itu ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif. Tunggu rebound, buy on weakness di bawah atau buy high sell higher naik ke atas 1245 mau buy lagi silakan ya, atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Ini yang sesi kedua sudah mulai. Nah, sebentar saya coba nyalakan plug-innya karena koneksi internet saya memang lambat banget ya. Jadi saya coba nyalakan di sini. Dan di sini kalau kita lihat Java ini dia sudah mulai merangkak naik ke atas ya seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti mangkok di sini ya. Dia sudah mulai breakout di sini. Nah, apakah ada aksi korporasi pembagian dividen sudah lewat ya 14 April 2022. Nah, jadi harusnya sih nggak ada aksi korporasi yang penting ya sejauh ini untuk Java. Jadi kalau kita perhatikan di sini mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar untuk Java? Boleh aja buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 1435, maksimum di 1385. Nah, kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu lagi area buy on weakness-nya di 1435 ya. Nah, untuk Java ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Selama dia berada di bawahnya 1545, memang resikonya masih cukup besar ya. Karena downtrend-nya masih cukup kuat ya. Jadi kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 1545 barusan kita buy ya. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau mau amannya. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu banyak-banyak ya. Jadi area buy minusnya kalau mau ditunggu di area 1435. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Mulai dari high-nya hari ini ya 1490. Sebentar. Ini koneksi saya pelan banget ya. Mudah-mudahan sebentar, high-nya hari ini 1510 ya seperti itu ya.
Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1510 boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 1545 tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu strateginya untuk Java atau buy on weakness di 1435. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, naik kemudian koreksi berhasil rebound lagi breakout ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk Java ya. Oke, berikutnya untuk UNVR ya. Sebentar teman-teman, saya pause dulu ya. Saya coba ganti internet koneksinya. Oh sebentar, ya oke lah. Maaf ya atas sendat-sendat ya. Berikutnya untuk Unilever ya, UNVR ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk UNVR ya, dia memang posisinya masih konsolidasi atau sideways ya. Dalam posisi dia rebound naik ke atas ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya dia memang downtrendnya cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan support terdekatnya di 4340 dan 3800 ya. Sekarang lagi testing area sekitar 4710 ya, ini garis-garis saya. Nah untuk Unilever, apakah boleh buy sekarang? Kalau yang mau buy sekarang silahkan ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 4890 silahkan tambah lagi atau average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5125 boleh tambah lagi atau average up. Target pas berikutnya di 5275 ya. Ini sudah saya gambarkan. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 5275 maka garis yang sudah saya gambarkan target pas berikutnya kurang lebih sekitar 6000 ya. Ini untuk Unilever. Kalau misalnya takut beli sekarang, tunggu aja di area 4340 atau di area bawahnya lagi ya, seperti itu ya. Di sekitar area ini ya, yang di bawah ini kurang lebih sekitar area, sebentar ya. Maaf ini agak pelan banget ya koneksinya. Kenapa kok pelan banget di 3800 ya. Yang paling bawah. Yang perlu diingat adalah selama dia bertahan di atasnya 3800 ya, itu sebenarnya untuk Unilever dia masih ada harapan untuk rebound naik lagi ke atas ya. Seperti itu ya. Tapi kalau yang sudah punya ya jangan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 3800 terlalu jauh ya. Ya pasang aja di 4340 lah. Selama dia berada di atas 4340 masih cukup bagus ya seperti itu ya. Tapi maksimum di 3800. Mungkin bagi investor atau trader yang jangka waktunya lebih panjang ya. Yang perlu diingat adalah 3800. Kurang lebih sih cukup ya untuk UNVR. Kemudian Akra uptrendnya masih cukup bagus ya. Buy on weakness sudah saya sebutkan di area 1000 ya. Artinya kalau dia koreksi ya seperti ini ya. Dia berusaha naik, gagal dia koreksi di bawah 1000. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1000 silakan buy. Itu untuk yang buy on weakness. Kalau buy di 1000 ya stop lossnya di 940 dan maksimum di 890 ya. Memang agak jauh stop lossnya karena fluktuasinya lumayan lebar. Nah posisi sekarang kalau yang mau buy boleh saja karena uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20-nya mengarah ke atas, kemudian ini masih di atasnya MA20 ya. Jadi istilahnya buy high sell higher, buy-nya bertahap aja. Buy sekarang boleh naik lagi ke atas high-nya di sini 1140. Kita boleh tambah lagi atau average up target pas berikutnya di 1200 dan 1300. Itu untuk Akra ya. Sebentar saya sambil cekkan apakah ada aksi korporasi atau tidaknya untuk Akra. Pembagian dividen sudah lewat ya, seperti itu ya. Jadi untuk lain-lainnya belum ada jadwal RUP juga ya. Saya nggak tahu apakah ada berita apa, tapi sejauh ini angkanya masih cukup bagus. Di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya saja, jadi bukan ke aksi korporasi atau ke beritanya ya. Yang penting adalah garis-garisnya sudah saya bantu ya. Untuk acuan trailing stop dan stop loss, ini yang di bawahnya. Kemudian kalau mau tambah lagi atau breakout ke atas ya, kalau dia berhasil breakout kita barusan tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk AMRT ya. AMRT dia kumdate-nya hari ini ya, kumdate dividennya. Jumlahnya 18,78 ya. Seperti itu ya. Nah, apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Ini memang resistennya 1850 ya. Jadi kalau buy menurut saya sih tunggu aja di area supportnya 1550, area buy minus ya. Sebelumnya ini sudah saya gambarkan ya, ketika dia sudah berhasil breakout ke atas, saya sudah sebutkan ini gambarkan 1550 kalau dikasih kita buy ya. Kalau berhasil rebound ya, dikasihnya di sini ya. Seperti itu ya. Jadi yang ngikutin saya pasang automatic order ya sudah buy ya seperti itu ya. Berikutnya saya sudah sebutkan setiap pelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Nah posisi seperti ini kalau buy sekarang memang masih nanggung ya. Kecuali kalau Anda mau dapat dividennya ya silakan aja. Tapi dividennya menurut saya sih nggak terlalu banyak sih ya. Ini kan harganya kan 1820 ya. Dividennya kan 18,78 ya. Cuma sekitar berapa? Sekitar kurang lebih 1%-an ya seperti itu ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu pengaruh besar ya. Kalau mau buy high sell higher silakan naik ke atas 1850 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up
target price berikutnya di 2000 dan 2100. 2100 ini adalah area Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi saya gambarkan sebelumnya Fibonacci extension ya, targetnya ya 127,2% sudah tercapai ya. Ini saya gambarkan dari sini ya, dari bawah ke atas. Kemudian ketika dia pullback di sini ya, low-nya ya 1, 2, 3 ya, extensionnya itu masih memungkinkan ke area Fibonacci extension 161,8%. Jadi strateginya itu buy on weakness di 1550 atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 1850, kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk AMRT. Berikutnya untuk Avia. Avia memang tergolong masih cukup baru ya, dia belum lama IPO setahu saya ya. Belum sampai 1 tahun kalau seingat saya, atau sudah lebih ya. Masih Iya, masih baru ya, belum sampai 1 tahun ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apakah sudah saatnya buy sekarang ya? Saya gambarkan dulu untuk support resistennya untuk Avia ya. Sebentar ya. Memang agak pelan ya, jadi bersabar dulu. Gak tahu sih kenapa kok koneksinya jelek banget ya. Ini resisten terdekatnya ya, acuan terakhirnya saya pakai swing high di sini 800, kemudian supportnya yang terdekatnya kalau yang sudah punya ya itu bisa pasang stop lossnya di 740 ya. Memang dia sebelumnya di sideways range-nya sekitar 740 sampai dengan 800. Nah posisi sekarang kalau mau buy bagaimana Pak Sunar? Menurut saya sih tanggung ya. Ini kan lagi testing area 800. Sebaiknya kalau mau buy sih tunggu area buy weakness di 740. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound, berhasil kita buy. Seperti ini ya. Dia sudah naik ke 800, kemudian dia koreksi, kita tunggu di 740. Artinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, itu di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy weakness tunggu di 740 ya. Kemudian kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia berhasil breakout ke atas 800 ya, silakan tambah lagi buy up ya, atau istilahnya buy high sell higher. Kalau yang sudah punya tambah lagi atau average up. Kalau yang belum punya ya buy high sell higher ya. Jadi naik ke atas 800 buy, berikutnya resistennya adalah 845 ya. Kalau dia berhasil naik lagi maka target price berikutnya dia akan menguji area sekitar area ini ya. Ini yang terdekat berikutnya 870-an ya, kurang lebih ya. Sebentar saya paskan di sini 870 ya. Kalau dia berhasil naik lagi maka dia akan menguji area berikutnya sekitar area di sini ya, agak lebar ya, 920. Jadi ini garis-garisnya support resistennya sudah saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik ke atas 800 barusan kita buy. Atau kalau takut buy on weakness di 740. Artinya kalau dia koreksi di bawah 740, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Ya, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Berikutnya Cepin, masih trend sebenarnya ya, masih cukup kuat. Nah, di sini memang sideways sudah mulai breakout ke atas ya. Ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Apakah sudah saatnya untuk buy sekarang ya? Sebentar, kalau nggak salah seingat saya ini ada aksi korporasi pembagian dividen juga untuk Cepin ya. Tanggal sudah lewat ya, 2 Juni ya. Karena terus terang aja saya fokusnya ke pergerakan harganya ya, bukan ke dividennya atau tidaknya. Menurut saya sih ini kalau mau buy sekarang boleh aja ya, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas swing high di sini 5425, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 5650 dan 5875. Kalau mau tambah lagi ya boleh kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, boleh average up ya. Nah yang sudah punya itu jangan lupa pasang stop lossnya di area di sini ya. Kalau kita perhatikan ini garis saya yang sudah saya berikan di sini, ini sekitar area 5175 ya. Intinya selama dia bertahan di atas 5175 masih cukup bagus harapannya untuk rebound ya. Memang kecenderungannya kalau kita lihat primary trendnya masih cenderung downtrend, ini baru saja dia rebound ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut juga ya, kurang lebih sih seperti itu untuk Cepin ya. Mudah-mudahan dia sukses balik lagi ke atas 6000. Kemudian berikutnya untuk Java. Nah Java bagaimana Pak Sunar? Sebentar saya cek juga apakah ada pembagian dividen sudah lewat ya, 14 April 2022 jumlahnya Rp60. Jadi kalau kita lihat di sini dia baru saja breakout ke atas 1485 ya. Dari sini ya. Ini menurut gambar saya sih boleh buy ya. Memang kalau saya sudah sebutkan selama dia di bawahnya 1545 sebentar. Java sudah saya sebutkan ya tadi ya, maaf ya. Tinggal satu lagi ya PNBN ya. Ini kelihatannya saya salah geser ya. Nggak tahu kenapa very slow ya seperti itu ya.
Bentar ya, sabar menunggu. Oh, Java belum ya? Belum ya? Ya, sepertinya sih belum ya. Bentar. Oh, sudah ya tadi di sini ya. Makanya saya bingung. Ya, PNPN ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk PNPN ini uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi area buy Indonesia sudah saya gambarkan di 1200. Kalau posisi seperti ini ya, dia lagi testing area 1500 ya. Itu resisten berikutnya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1300, maksimum stop lossnya di 1200. Kalau yang belum punya, kalau misalnya mau buy on weakness, tunggu di area 1200 atau 1030. Artinya kalau dia turun atau koreksi di bawah 1200, kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1200, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1300 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 1400 tambah lagi ya. Atau kalau misalnya mau buy sekarang boleh ya. Sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1400 ya, menjelang penutupan ya, boleh buy. Kalau dia breakout higher high lagi naik ke atas 1465, mau buy high sell higher silakan ya. Target price berikutnya di 1500 dan 1670. Itu untuk PNBN ya. Jadi mudah-mudahan sukses naik. Sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus untuk PNBN ya. Entah kenapa ada berita apa. Memang yang terakhir ada perbaikan laporan keuangan ya, tapi pendapatan labanya kalau nggak salah um, masih kurang begitu bagus ya. Sebenarnya lebih bagus BNGA ya, tapi BNGA masih belum naik ya, tapi PNBN sudah naik. Kadang-kadang ya seperti itu ya. Kalau fundamentalnya bagus, ada yang lebih bagus bukan berarti yang kurang bagus itu nggak bisa naik lebih tinggi daripada yang lebih bagus, enggak ya. Jadi kita di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Selama ini sejauh di atas 1200 dia masih cukup bagus, uptrendnya masih cukup kuat ya. Maksimum koreksinya sampai 1030. Jadi terserah Anda mau tunggu buy weakness atau buy hasil higher ya. Atau kalau sudah punya mau tambah lagi atau average up, kalau dia berhasil naik barusan kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah cukup ya. Ini sudah saya bahas, totalnya ada 16 saham ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, totalnya ada 16 saham ya. Ini bagian kedua. Untuk bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Sam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.